Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Ta'lim Baituna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Hamzah bin Attas al-Attas, Sayyid Abdullah bin Idrus al-Jufri, itu pula para asatidzah Ustadz Lutfi, Ustadz Iskandar, Ustadz Wildan, Ustadz Faizin, Ustadz Leksi. Demikian pula kepada anak-anak kita semua, kepada Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada hari ini kajian kita di seputar pendidikan anak di dalam Al-Quran. Demikian pula dalam ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada satupun manusia lahir di muka bumi ini, baik yang berasal dari orang yang beriman atau orang-orang yang tidak beriman, bahkan yang berasal dari seorang ibu yang berlumuran noda, seorang ayah juga yang tergolong dalam golongan orang yang tidak baik. Ketika anaknya dilahirkan ke dunia ini, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Perbuatan orang tuanya, ayah ibunya, tidak sama sekali melahirkan fitrah yang buruk pada dirinya. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang seluruh-seluruhnya penuh dengan keseimbangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha ay wa nafsin wa taswiyatiha. Demi jiwa, dan coba kalian renungkan bagaimana kondisi jiwa yang penuh dengan keseimbangan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam jiwa manusia secara ilham. Bukan melalui pendidikan. Sebelum mengecap pendidikan, Allah telah tanamkan dalam jiwa setiap insan fujuraha wa taqwaha. Di sini ada yang dibuang. Sama dengan was'alil qaryah. Tanyalah kepada kampung atau kota. Enggak mungkin kan? Tanya kepada penduduk kota. Was'al ahlal qaryah. Begitu juga dalam suratul Nahl. Daraballahu mathalan karimatan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah fakafarat bi an'umillah. Maksudnya kafara ahluha. Jadi Allah berikan perumpamaan satu kota yang tadinya damai, sentosa, rezekinya mengalir dari berbagai macam penjuru, tahu-tahu kotanya kafir pada Allah. Maksudnya penduduk kota. Kenapa Allah gunakan kota di sini? Karena penduduknya tenggelam dalam kekafiran dan tidak lagi terdengar suara ingkar dan penolakan terhadap kekafiran tersebut. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maksudnya fa'alhamaha ma'rifat fujuriha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa tersebut naluri yang dapat membantu dirinya membedakan fujur dan taqwa, membedakan baik dan buruk. Berarti sebelum manusia mengecap pendidikan dari orang tuanya, juga menerima informasi pendidikan dari Nabi dan Rasul, sebetulnya
setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Setelah itu mulai datang pengaruh dari pendidikan orang tua, pengaruh lingkungan, ya, tradisi dan budaya, mulai jiwanya yang tadinya suci mulai apa? Mulai muncul noda-noda yang menutupi fitrahnya, bukan menghapuskan, menutupi. Oleh karena itu kita jumpai banyak orang yang tadinya tenggelam, ya, dalam lingkungan yang buruk, pendidikan yang salah, begitu menerima kebenaran, kebetulan hatinya mencintai kebenaran, langsung menyambut dan menerima kebenaran tersebut. Sebagai contoh, istri Fir'aun, wanita yang paling dicintai Fir'aun, sampai ketika istrinya meminta jangan membunuh anak, ya, yang mereka temukan di tepi sungai. Mereka ingin merawat membesarkannya, Fir'aun menuruti, padahal Fir'aun sudah dihantui oleh ketakutan bahwa seorang anak kelak akan menjadi kehancuran bagi kerajaan. Artinya seorang wanita yang dimuliakan Fir'aun, dicintai Fir'aun, seorang ratu bukan silir, duduk di singgasana bersama Fir'aun. Fir'aun bersikap kejam terhadap yang lain, tapi bersikap lembut pada sang istri. Begitu sang istri mendengarkan seruan dan suara kebenaran, dia tinggalkan semua kemuliaannya, dia beriman kepada Musa dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan bagaimana kisahnya pada akhir surah Maryam dengan singkat. Ketika Allah menyebutkan tentang wanita yang beriman di samping Maryam, Allah sebutkan apa? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan bagi orang yang beriman. Di sini menunjukkan bagaimana wanita itu bukan makhluk inferior. Makhluk yang punya kepribadian, punya pilihan sebagaimana kaum pria. Kalau mereka melihat sebahagian wanita rusak, sebahagian pria juga rusak. Jangan kalau laki-laki rusak dianggap jamak atau wajar. Kalau perempuan rusak mereka apa? Lebih-lebihkan dan mereka generalisir. Perempuan adalah makhluk yang kotor, ini enggak benar sama sekali. Kalau pada zaman jahiliyah laki berbuat apa saja wajar. Seperti kisah saya enggak sebutkan orangnya. Seorang laki-laki berselingkuh dengan seorang wanita, istrinya tahu sakit hati. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang sama, ini juga sama-sama bodoh kan? Suaminya rusak, dia rusak dirinya. Waktu istrinya ditegur, si istri mengatakan kamu perbuat, saya juga perbuat. Dibilang kalau laki-laki biasa, kalau perempuan luar biasa. Aneh gak? Padahal di hadapan Allah pria maupun wanita mereka menghadapi juga khitab yang sama, hukum yang sama. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idz qalat, ketika dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebagai pengganti istana yang megah ini, rumah bagiku di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kita lihat baik itu pria, baik itu wanita, semua punya potensi yang sama untuk menerima kebenaran, juga menolak kebenaran. Jadi kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa setiap anak manusia ini lahir ke dunia, mereka mendapatkan juga apa? Mendapatkan bekal yang sesuai dengan perannya di atas muka bumi ini, pria maupun wanita. Dan jiwa mereka ketika keluar dari tangan Allah dalam keadaan suci, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lalu untuk menjaga fitrah manusia agar tetap lurus, tidak menyimpang dan menyeleweng, Allah turunkan kitabnya, turunkan bimbingan petunjuknya yang senantiasa akan menjaga fitrah manusia dalam keadaan lurus. Oleh karena itu, perintah beristiqamah ihdinas siratal mustaqim sebetulnya
meminta kepada Allah agar jiwa kita tetap istiqamah di atas fitrah kita menghadapkan wajah kita kepada Allah. Karena kalau orang disuruh istiqamah tapi nggak ada ukurannya, repot nggak? Ibu kalau gunting bahan, setelah digunting digaris dulu enggak? Digaris ya, setelah diukur sikunya kemudian digaris tengahnya, baru kita gunting kan? Kalau ibu pakai perasaan, nggak pakai digaris, lurus nih, begitu digunting, nah lihat belok-belok nggak? Artinya kalau pakai perasaan, pakai mata kita bisa salah, mesti ada ukuran. Begitu juga istiqamah harus ada ukurannya. Maka Allah bilang pada ayat 30 surat Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajah kamu berjalan di atas tuntunan agama Allah. Fitratullah. Kalau kamu lurus di jalan Allah ini, itu akan sejalan dengan fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha ketika Allah ciptakan pertama kali. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak tahu hal ini. Jadi Quran yang diturunkan, Rasul yang menjadi suri tauladan bertujuan apa? Bertujuan untuk menyiram, memupuk, mengingatkan manusia agar betul-betul apa? Menjaga fitrahnya, menumbuhkan nilai-nilai mulia ya. Dan membersihkan fitrah kita dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Nah, untuk membersihkannya kita harus tahu mana kotoran, mana kebersihan. Nah, kalau manusia dibiarkan bersama hawa nafsunya, Allah bilang apa? Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsumu. Kalau kamu ikuti, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah juga bilang walawit taba'al haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran harus ikut hawa nafsu manusia, langit bumi hancur. Hancur enggak Ibu sekalian? Langit bumi hancur. Kalau kalangan LGBT dibiarkan mereka berpasangan pria dengan pria, wanita dengan wanita, kira-kira manusia akan punah enggak? Akan punah. Belum lagi gangguan jiwa, belum lagi penyakit yang muncul akibat perbuatan yang menyeleweng ini. Oleh karena itu, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan, Allah jadikan kitabnya sebagai neraca, sebagai mizan dan garis yang lurus yang disesuaikan dengan fitrah manusia. Berarti apa? Berarti dakwah Al-Quran, dakwah Rasul bukan mengajak kepada sesuatu yang asing, tapi mengajak kepada sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa manusia untuk pertama kalinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Lalu apa yang menebalikan manusia? Orang sering beranggapan bagaimana kita bisa lurus ya sedangkan kita ditebalikin sama Allah. Bukan begitu maksudnya. Allah pertama terangkan penyebab terjadinya kerusakan. Tsumma radatnahu asfalasa. Setelah diciptakan dalam kondisi yang lurus, baik dan sempurna, ternyata manusia tidak mengikuti petunjuk Allah, bimbingannya. Sesuai dengan perbuatannya kami terbalikan dia dari tempat yang mulia menuju tempat yang serendah-rendahnya. Apa dalil maksud tersebut? Ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang beriman beramal saleh tidak akan diterbalikan oleh Allah menuju asfal as-safilin. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, pantas enggak kalau kotoran ditaruh lemari pakaian? Ditempatkan di tempat pembuangan kotoran. Sedangkan pakaian yang bersih dimasukkan dalam lemari pakai. Begitu juga manusia. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Tapi kalau berbuat hina dina, masa Allah tempatkan di mulia juga? Kemana keadilan Allah? Jadi summa radatnahu asfalas safilin ala hasabi amalih. Kami terbalikan dia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya sesuai dengan amalnya dan cara hidupnya. Bukan berarti Allah berbuat aniaya kepada manusia. Nah, setelah kita pahami bahwa jiwa manusia diciptakan Allah dalam keadaan lurus dan sempurna. Allah jadikan Al-Quran juga sebagai mizan dan neraca untuk memaintain, menjaga kesempurnaan jiwa kita ini. Dan kita tahu bahwa manusia itu terpengaruh oleh berbagai macam faktor. Di antaranya seperti yang sahabat tadi katakan, apa yang didengar. Sebelum akalnya berkembang, sebelum pandangan matanya bisa menafsirkan, telinga ini subhanallah yang pertama-tama apa?
yang pertama-tama terbuka untuk menerima berbagai macam input. Jangan dianggap bayi dalam kandungan ibunya apa? Jangan dianggap tidak terpengaruh. Seorang ibu yang mengandung, kalau pada masa mengandungnya selalu mendengarkan ayat Allah, berzikir kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada Allah, anaknya insya Allah sudah betul-betul memiliki dasar untuk apa? Untuk tumbuh dalam kebajikan. Saya mengenal seorang tua, punya anak laki-laki 2, kalau tidak salah punya anak perempuan juga 2. Orang tuanya bukan seorang hafidz Quran, tapi pencinta Al-Quran. Dari mulai dalam kandungan, ya, menantunya, dan juga anak perempuannya juga hamil, selalu diperdengarkan Al-Quran. Waktu anaknya lahir, si abah ini sama si ibu selalu menyetelkan Al-Quran di telinga mereka. Sampai sedang bermain juga, ini anak bermain, Quran diperdengarkan pada mereka. Subhanallah, ternyata apa yang terjadi? Anak-anak ini bukan hanya menghafal Quran dari mulai kecil. Kalau disebutkan halaman sekian, baris sekian, ayat apa, dia baca langsung. Ini true story. Saya tanya sama abahnya, bagaimana kamu mendidik anak kamu ini bukan hanya hafal dengan bacaan yang baik, sampai baris halaman sekian, baris sekian apa? Kita bawa mundur ke bawah dan ke atas, dia menyebutkan ayatnya. Si bapak mengatakan apa? Semenjak kecil anak-anak saya sampai lagi bermain pun mendengarkan Al-Quran. Jadi anak kita ini akan apa? Akan menyimpan memori tergantung input yang masuk ke dalamnya. Kalau inputnya yang baik, yang sehat, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dimakan sebagai asupan masuk ke dalam perutnya, insya Allah juga akan tumbuh dalam kebaikan. Tapi kalau input yang masuk tidak benar, yang dilihat, yang didengar, ya, masuk ke dalam perutnya, juga menyaksikan perilaku orang tuanya yang buruk. Walaupun dia mendengarkan nasihat yang indah, tapi kalau menyaksikan perilaku orang tuanya atau gurunya yang tidak baik, yang berpengaruh pada anak bukan apa, tapi apa yang dilihat. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Oleh karena itu kita sebagai orang tua dalam Islam untuk mendidik anak bukan hanya dimulai semenjak anak tersebut lahir, tapi dari mulai kita memilih pasangan kita. Memilih pasangan kita. Kalau kita memilih pasangan yang tidak baik, Allah kan bilang wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur begitu ditaruh benih dia akan tumbuh dengan subur dan baik. Tapi tanah yang tidak subur maka hasilnya tidak akan sama dengan apa yang ditanam di tanah-tanah yang subur. Begitu juga wanita yang salehah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ladang yang sebaik-baiknya untuk pertumbuhan anak kita. Bahkan bukan hanya untuk anak kita, untuk suami juga menjadi motivasi, pendorong, pendamping yang membantu dirinya untuk apa? Untuk berjalan di atas jalan Allah. Tahu tidak para jamaah sekalian, ketika Sayyidah Fatimah putri Rasulullah menikah dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, besoknya berapa hari kemudian Rasulullah bertanya kepada mantunya, "Kaifa wajadta bunayyati?" Bagaimana kau menjumpai putriku ya Ali? Apa jawabannya? Jawabannya bukan masakannya enak, penampilannya tidak. Ni'mal aunu 'alallah. Sebaik-baiknya pendamping teman menuju Allah Subhanahu. Itu dirasakan bukan hanya setelah sebulan 2 bulan berkumpul. Dari mulai seorang laki-laki bersama pasangannya, bahkan di hari-hari pertama sudah merasakan istrinya ini menjadi teman dia menuju Allah atau teman menuju apa? Kalau dari mulai pertama bicaranya dunia, bicaranya ini, rencananya semua bicara mengenai materi, jelas kemana perginya. Tapi wanita-wanita yang salihah, begitu dia berumah tangga, mulai dia berpikir bagaimana mereka untuk dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, mempersiapkan juga rumah tangga mereka, anak-anak mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi mengatakan fadhfar bidzatid din. Carilah peruntungan kamu
kepada wanita yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau tidak mau, taribat yadak. Ai fa in lam tadhfar bi dzatid din taribat yadak. Kalau kamu tidak mau memilih hanya melihat kecantikan semata, kedua tangan kamu akan berlumuran tanah. Maksudnya apa? Hina. Di samping seorang laki-laki memilih wanita yang salihah, begitu juga seorang wanita harus memilih laki-laki yang saleh. Jangan soal keren aja. Keren seminggu 2 minggu juga bosan. Bukan hanya beruang. Kalau uang diberikan, dikucurkan, hati disakiti, apa gunanya? Betul enggak? Begitu juga kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia akan menggiring istrinya ke jalan yang tidak baik, dia juga akan waliyadzubillah melahirkan anak-anak sesuai dengan pendidikan kebiasaan lingkungan yang dibiasakan untuk anak. Oleh karena itu banyak wanita baik-baik yang soleh, yang tadinya rapi betul-betul, tertutup auratnya secara sempurna. Akhirnya menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Mungkin karena orang tuanya hidup susah, miskin, sudah capek jadi orang miskin. Akhirnya menikah dengan pemuda yang kaya tersebut. Begitu berumah tangga, sebulan 2 bulan mulai penutup auratnya hilang. Setelah itu diajak mulai ke diskotik, berdansa bersama-sama. Si perempuan tidak mengenal, pertama ragu-ragu, malu-malu, menolak, diancam oleh suaminya. Kamu wajib taat sama suami, kalau tidak kamu tidak akan mencium bau surga. Ini biasa senjata laki-laki, betul enggak? Padahal enggak boleh kita mentaati laki-laki dalam kemaksiatan pada Allah. Akhirnya berdansa. Tidak lama kemudian pisah sama laki-laki ini, mulai si perempuan waliyadzubillah seperti layangan putus. Pindah dari laki-laki ke laki-laki. Padahal berasal dari keluarga baik-baik. Maka seorang ayah, ibu haram kalau dia menyerahkan putrinya amanat di atas laki-laki yang tidak beriman bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya wanita dituntut untuk bertakwa, pria juga apa? Harus. Seorang laki-laki datang kepada saya, Ustaz, cariin dong perempuan yang solihah. Ini laki-laki kerjaannya main perempuan kesana kemari. Kenapa? Ya saya ingin istri yang baik, yang setia sama saya, punya anak yang baik-baik. Saya udah capek sama perempuan-perempuan gak karuan di luar. Kamu sudah tobat belum? Dia bilang kalau untuk istri kita mau cari wanita yang solihah. Tapi kalau untuk kesenangan kita cari perempuan-perempuan yang bagaimana? Saya bilang yang berhak memilih itu bukan hanya kamu. Perempuan juga punya hak pilih untuk memilih pasangan yang baik. Kalau kamu ingin memilih pasangan yang baik, perbaiki akhlak kamu. Perbaiki diri kamu. Kalau tidak kamu zalimi wanita kamu. Betul tidak? Jadi dalam Islam tidak berbeda laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan menjadi pria yang baik, wanita yang baik, dan berpasangan juga dalam kesalehan. Ini merupakan awal yang baik untuk mempersiapkan lahirnya generasi yang baik. Jangan doa aja Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tapi dia tidak beramal berusaha ke arah tersebut. Jadi mendidik anak kita untuk betul-betul memiliki akhlak yang mulia, dari mulai pertama Allah ciptakan akhlaknya baik. Mulia, tinggal bagaimana orang tua menyiram, memupuk, mengasah dan mengasuh dengan mempersiapkan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, input yang baik bagi anaknya. Juga masukan yang baik yang masuk ke dalam perutnya. Saya teringat kepada seorang pejabat yang baik. Dia ingin sekolahkan anaknya. Begitu dia masukkan anaknya ke dalam sekolah, si pejabat ini selalu mendidik anaknya dalam kejujuran, kebersihan, dan lain sebagainya. Dia masukkan anaknya di sekolah, tahu-tahu tidak lama kemudian anaknya mulai bicara-bicara yang gak baik. Bicara yang tidak baik. Mulai muncul yang tidak pernah ada sebelumnya. Akhirnya si orang tua langsung putuskan berhentikan anaknya sekolah. Lalu karena dia punya kemampuan, dia panggil guru-guru untuk mengajar anaknya dalam bidang yang diinginkan. Kemudian dia bilang sama gurunya, sebelum kamu berikan informasi maklumat pada anak saya, mulai dengan menyempurnakan adabnya. Jadi saya ingin kalian jangan menunjukkan hal-hal yang tidak baik terhadap anak saya. Jadi guru yang dipilih yang akhlaknya baik untuk mengajar anaknya.
Karena apa artinya ilmu yang luas? Apa artinya kekayaan, tampan dan cantik kalau tidak beradab sama sekali? Betul enggak? Tapi kalau kita punya anak jujur, amanat, ya, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, walaupun katakan ilmu yang dimiliki tidak banyak, tapi orang seperti ini akan diarahkan Allah Subhanahu wa taala menuju kemuliaan dunia dan akhirat, dan beruntung orang tua yang punya anak semacam ini. Tapi kalau sekarang orang-orang tua orientasinya kebanyakan materi. Waktu memasukkan anaknya ke sekolah juga apa? Orientasinya materi. Agama di belakang nanti. Entah kalau gede juga berubah sendiri. Betul enggak? Kalau sudah kawin juga berubah. Saya tunjukkan pada para jamaah. Saya punya teman. Saya katakan teman karena bedanya enggak jauh sama saya. Sama-sama di Mesir. Cuma dia sekolah di sekolah Inggris. Kita sekolah di Al-Azhar. Setelah sekolah Inggris, dia pulang ke Indonesia. Dia masuk di Ma'had Saudi. Untuk belajar bahasa Arab di samping sekolah umumnya. Sholatnya rapi, ibadahnya rapi. Masya Allah, tabarakallah. Tahu-tahu 2 anak perempuannya mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa di Amerika. Berangkat dua-duanya ke Amerika. Sampai di Amerika, dipisahkan kotanya. Ternyata yang menyediakan beasiswa ini adalah sekolah gereja. Di bawah Underbow gereja, kalangan evangelis. Si anak perempuan ini tidak punya kesempatan sholat. Tidak punya kesempatan sholat untuk sholat secara betul karena waktu sekolah. Dia telepon sama ibunya, "Mah, saya nggak tahan di sini, nggak bisa untuk menyelesaikan sholat dengan baik. Saya minta keluar dari sekolah ini." Ibunya mengatakan, "Tidak, dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, tidak semuanya punya kesempatan seperti kamu. Pertahankan, berusaha dengan cara yang baik." Akhirnya lama-kelamaan karena si anak ditekan, dipaksakan di sana, kenal dengan pemuda Amerika. Kenal dengan pemuda Amerika. Berkenalan, mulai jatuh cinta, akhirnya menikah. Si pria non-muslim. Berasal bukan dari kalangan Katolik atau Protestan, tapi dari kalangan Kristen yang agak berbeda sedikit. Begitu menikah, dia murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Akhirnya lama tinggal di Amerika, memiliki beberapa anak. Ibunya kebetulan keluarga saya. Ibunya masih keluarga dengan saya. Bapaknya pun masih lingkungan keluarga kita. Akhirnya si ibu pada saat detik terakhir dari hidupnya minta saya supaya memanggil dia dari Amerika, kita diskusi di sini. Ibunya sudah lemah, betul-betul. Datang sang anak ke Indonesia. Kita bicara secara pribadi sama dia, tapi tidak gampang. Lingkungan, pengaruh, suami dan lain sebagainya, apalagi menyaksikan realitas umat Islam. Islamnya begitu indah, Quran begitu indah, realitas umat Islam ini betul-betul amat tidak menarik. Banyak kebohongan, khianat, tidak berdisiplin, tidak menghargai hak-hak orang lain. Sedangkan suami perempuan ini betul-betul menunjukkan sikap yang baik. Bahkan ketika dia datang kemari dari Amerika, teman-teman dia mengawal, jangan sampai ini perempuan apa? Sendirian. Dikawal oleh teman-temannya. Padahal perempuan ini dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga abah ibunya. Bagaimana beratnya pengaruh lingkungan. Ibunya salah karena orientasinya apa? Sampai meninggal dunia dengan penuh penyesalan. Karena ibunya memaksakan anaknya untuk bertahan di sekolah di Amerika yang dianggap merupakan kebanggaan, akhirnya berakhir anaknya keluar dari Islam. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Jangan orientasi kita materi, perbaiki pertama-tama hubungan anak kita dengan apa? Dengan Allah. Begitu anak kita hatinya terhubung dengan Allah, dunia semuanya insya Allah akan ikut di belakangnya. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian bahwa langit bumi, seluruh makhluk di alam raya termasuk sel-sel tubuh kita semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Nah, kalau kita manusia, hati kita alam bertasbih, hati kita terputus dari Allah, apa jadinya? Kita akan menjadi apa? Sesuatu yang berlawan, tidak diterima di alam raya ini. Tapi begitu kita bertasbih, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan jiwa kita,
maka kita akan menyatu dengan alam raya dan seluruh isinya. Kita akan memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Sumber kekuatan yang tidak pernah akan berakhir. Kenapa? Menyatu dengan alam raya. Di sana kita melihat kekafiran, kesyirikan minoritas. Tapi ketauhidan, keesaan Allah, kesuciannya mayoritas yang menyelimuti seluruh alam raya. Kira-kira mana yang lebih kuat? Yang didukung oleh kekuatan makhluk yang minoritas sama yang menyatu dengan seluruh alam raya dan isinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak fahami tasbihnya. Lalu orang bertanya, kenapa terjadi gempa bumi kalau alam bertasbih? Gempa bumi tersebut merupakan protes dari alam yang bertasbih menyaksikan manusia yang mengotori hidupnya dengan kesyirikan dan kejahilian. Karena sebahagian manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, mempersekutukan Allah, akhirnya sebagaimana yang Allah gambarkan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu hancur berkeping-keping, gunung juga tenggelam dan bumi terbelah karena mereka manusia mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Nah, kesyirikan di tengah masyarakat Islam ini banyak sudah mulai masuk. Belum lagi praktek LGBT. Di Cianjur tahun 2018 seperti yang di-upload oleh Syed Abdullah dan lain-lainnya. Tahun 2018 terjadi kontes dan konser LGBT di Cianjur. Ini bukan berarti di tempat beliau di mana di Jami Imam Syafi'i, tapi kita kan tahu bahwa kalau sebahagian orang melakukan kejahatan, ya, itu bisa hukuman datang apa? Bisa datang juga di seputar lingkungannya, apalagi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita, yaghzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Faqalat Sayyidah Aisyah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa khiyaruhum ya Rasulullah. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan datang nanti satu pasukan menyerang Ka'bah. Kalau sudah mereka berada di padang berkumpul, Allah hancurkan dari awal hingga akhirnya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka dihancurkan semuanya padahal ada orang yang baik, ada yang bekerja di pasar yang tidak terlibat. Dijawab oleh Rasulullah, mereka semua dihancurkan, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, yang terjadi di Cianjur, juga yang terjadi di Aceh, ya, yang terjadi di beberapa tempat termasuk di Palu. Tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sebagian manusia, maka alam protes cemburu terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak bertasbih, tapi mereka juga ingkar durhaka dan menyombongkan diri di hadapan Allah. Pada saat Palu dibinasakan, dihancurkan, satu hari sebelumnya mereka baru mempersembahkan sesajen ke lautan, menghidupkan kembali budaya Kaili yang syirik. Karena apa? Untuk tujuan wisata mereka ingin menghidupkan lagi tradisi budaya sebelumnya. Baru mempersembahkan sesajen. Kejadian-kejadian yang terjadi di Kuwait juga waktu dihancurkan oleh Allah Ta'ala, mereka menuntut agar disahkan perkawinan antara laki-laki sama perempuan, sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi latar belakang perang Kuwait itu karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kita di Indonesia, untuk pertumbuhan anak kita, rumah tangga kita yang bersih, dari mulai pertama kita menjaga diri kita agar dalam ketakwaan pada Allah. Tidak masuk di akal kita hanya jauh dari Allah, ingin anak kita dekat dengan Allah. Kemudian pilih pasangan hidup kita yang soleh. Kemudian anak kita yang bersih, yang datang dari Allah, jaga, pelihara, asuh, ya, dan berikan masukan yang baik dari apa yang mereka lihat, mereka dengar. Demikian pula apa yang menjadi asupan ke dalam tubuh mereka. Perilaku orang tua, contoh dari orang tua merupakan hal yang amat penting bagi anak-anak. Karena anak-anak kita pertama kali yang menjadi sosok ideal, idola mereka adalah orang tua mereka. Kalau mereka nggak jumpai pada orang tua mereka akan cari di luar. Akhirnya banyak wanita-wanita yang kecewa sama orang tuanya, akhirnya mereka terpedaya, terpelosok, mendengarkan mulut manis, akhirnya menjadi korban. Begitu juga banyak anak-anak yang kecewa sama orang tuanya, menemukan sosok idola yang mereka anggap manis, yang mulutnya betul-betul indah, ternyata mereka merupakan orang-orang yang meracuni dan merusak anak-anak mereka. Tapi kalau orang tua menjadi idola yang baik, bersikap lembut pada anaknya, merangkul mereka, membelai mereka, niscaya anak-anak tersebut
akan betul-betul mencintai orang tuanya dan berusaha meniru mencontoh orang tuanya. Secara alami, kalau bapaknya jagoan, anaknya mau jadi jagoan enggak? Karena bapak biasa ngomong jagoan kan? Anaknya kalau ngomong percis kayak bapaknya. Tapi kalau bapaknya selalu bicara mengenai yang baik, yang indah, anak juga ikut. Kalau bapaknya seorang politisi, subhanallah, anaknya ikut bicara masalah politik. Jadi tergantung apa yang kita biasakan buat anak kita, ini merupakan hal yang penting. Tapi sadari, tidak ada satupun manusia kecuali fitrahnya baik dan mulia. Walaupun yang pemabuk, yang penjudi, ada harapan untuk kita tarik kembali meninggalkan kebiasaan buruknya. Apalagi anak kita yang masih bersih. Kalau kita biasa bicara yang baik, bicara yang mulia, memberikan contoh yang baik, jujur dan adil, anak kita juga akan mencintai nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua yang mendapatkan amanah anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci dan bersih untuk menjaga, memelihara mereka. Dan inilah tugas Nabi kita, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur, bukan menanam tapi menyempurnakan apa yang sudah ada. Saya dulu para jamaah sekalian sebagai penutup, ada sebentar lagi ya. Saya umur 14 tahun sudah minta menikah sama orang tua. Saya punya abah geleng-geleng kepala. Kita tinggal di pesantren, sering mendengarkan peringatan, mendengarkan juga ceramah-ceramah, membuat hati takut. Dan 14 tahun tersebut itu merupakan masa puber buat kita. Kita mulai takut kan kalau sampai berbuat maksiat kan. Bah, nikahkan saya. Pada saat itu saya sudah mulai mengajar di Riyadhus Shalihin. Sudah belajar, saya kebetulan tumbuh bareng beliau Ustaz Hamzah. Beliau baby face masih kelihatan muda, seumur sama saya sebetulnya hadirin sekalian. Kelihatan masih umur 30-an. Dari kecil sama beliau, satu kamar bareng-bareng. Sudah puluhan tahun terjadi kan. Allah kasih subhanallah, saya punya abah bingung. Gimana mau nikahkan 14 tahun siapa yang mau terima? Belum punya kerjaan kan? Akhirnya kita buat kesepakatan, dia berangkatkan saya ke Mesir. Ternyata di Mesir juga apa? Godaan luar biasa. Tapi karena kita sibuk di asrama sekolah, ya, dan godaan di Mesir itu, bayangkan di bulan Ramadan Mesir itu televisinya bisa menayangkan film-film yang luar biasa. Seperti film Dallas, Flamingo dengan pakaian yang lebih seronok dan sensornya pun kurang. Bayangkan coba. Jadi Mesir ini sengaja pemerintahnya untuk wilayah pendidikan harus ditangani oleh orang non-muslim. Berpuluh-puluh tahun menteri yang lain berganti, tapi kalau menteri dalam bidang pendidikan, dalam bidang info tetap di tangan mereka. Kalau mau terima pinjaman dari mana? Dari Amerika. Akhirnya saya merasakan betul-betul bagaimana cobaan seorang laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan ingin menjaga agamanya, tapi godaan juga begitu apa? Menggoda. Maka saya bilang kalau saya punya anak dari mulai kecil saya kawinkan semuanya. Supaya mereka bisa fokus kan, itu tanggung jawab kita kan. Alhamdulillah begitu saya berumah tangga, anak saya tamat SMA langsung nikah. Belajar terus, mantu paling cuma sepiring nasi kan. Tapi kalau luntang-lantung gimana? Nanti terpengaruh sama ini, betul enggak? Yang kedua juga tamat SMA, nikah lagi. Yang perempuan juga begitu, ada orang lamar, saya lihat baik-baik keluarganya, begitu lama saya nikahkan. Adapun acara enggak wajib, rame-rame mau ayam 1 sama 2 enggak penting. Malah semakin ringan semakin enak buat kita. Mendingan belikan yang bermanfaat buat mereka, betul enggak Ibu sekalian? Orang protes itu bagaimana? Itu urusan dunia gampang, ikut di belakang orang-orang kalau dia taat sama Allah Ta'ala. Ini saya punya menantu, semua yang menikah sama anak saya semua masih belajar hidup. Allah kasih pelan-pelan, alhamdulillah berjalan, berusaha, Allah berkahi mereka. Jadi jangan orientasi kita materi, takut menghadapi apa kehidupan. Yang paling penting dijaga dulu jiwa kita agar tetap bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah berikan kemudahan, Allah murahkan rezekinya. Maka para jamaah hadirin sekalian, kalau ada yang mau nikahkan anaknya, bawa kemari pas pengajian. Gak bayar kan? Iya. Rotinya ada semua, jadi nah di rumah tinggal undang tetangga. Duitnya buat mahar besar-besaran gunakan beli rumah. Kalau belum ke rumah, uang muka rumah buat cicilan, betul gak? Jangan dibuang-buang, gak ada artinya. Insya Allah bulan depan gak ada yang menikah nih.
Jadi ada pemuda-pemudi yang mau nikah, bawa kemari, insya Allah kita nikahkan sekalian. Demikianlah para jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum.